Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu unit handphone. Ini adalah ROG Phone 3 ya teman-teman. Handphone yang katanya itu gaming banget teman-teman. Ya, dari penampakan fisiknya sih kalau misalkan kita lihat ini udah gaming banget ya. Di sini di bagian belakangnya ini dia ada logo ROG yang dia bisa nyala RGB teman-teman ya. Warnanya red, green, blue tergantung kalian mau setting seperti apa. Dan ini penampakan handphonenya seperti ini teman-teman. Ya, kesan pertama gue mengenai handphone ini adalah handphone ini berat banget teman-teman. Ya, berat banget ya. Ini kayaknya lebih dari 200 gram ya handphonenya, karena handphone paling berat yang gue pegang itu ada di S21 Ultra. Dan ini lebih berat lagi teman-teman dibandingkan si S21 Ultra itu. Penampakannya, ya bentukannya memang dia besar seperti ini. Layarnya itu kalau nggak salah ada di 6,59 inch. Meskipun kalau misalkan kita lihat di S21 Ultra itu dia layarnya ada di 6,7 inch. Ataupun juga Poco F3 ada di 6,7 inch. Ya, si ROG Phone 3 ini walaupun bodinya besar, layarnya itu lebih kecil. Yaitu ada di 6,59 inch. Ya, beda sedikit sih ya, tapi kelihatan sih beda layarnya itu. Nah, beda layarnya itu karena bentukan untuk kameranya, bukan bentukan kameranya, bentukan untuk speaker depannya ini ya, speaker depan, speakernya maksudnya. Dia kan ada dua nih teman-teman. Nah, ini dia bentukannya itu langsung menghadap ke kita teman-teman. Jadi speakernya stereo dua kanan kiri dan dia bentukannya langsung hadap ke muka gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dengerin musik ataupun main game di handphone ini, itu suaranya udah stereo dan suaranya itu enak banget. Oke, sebelum kita lanjut bahas handphonenya, kita lihat dulu yuk isi paketnya itu ada apa aja. Yang pertama kita dapat handphonenya teman-teman. Ya, kita dapat handphonenya dan kita juga dapat casing. Ini casingnya seperti ini, ya. Casingnya tidak terlalu tebal, ya, tidak terlalu tipis juga, bisa dibilang tipis sih sebenarnya. Dan dia casingnya itu bentuknya bolong-bolong kayak gini ya teman-teman ya, menunjukkan bahwasannya ada beberapa fitur yang memang harus kelihatan gitu ya, namanya handphone gaming ya. Dan casingnya ini menurut gue juga bentuknya keren ya. Jadi bolong seperti ini, tengahnya nanti untuk logo ROG-nya, terus di sebelah sini untuk pembuangan panas karena dia ada pembuangan panasnya. Terus di sini ya bolong seperti ini dan tidak terlalu tebal teman-teman. Dan di bagian belakangnya di sini ada logo Republic of Gamers ya. Terus di sini ada logo apa lagi tuh ya? USB Type-C. Oke, ini USB Type-C-nya di situ dan ada tulisan tadi Republic of Gamer. Kita dapat casing ini, terus kita dapat buku manual ya. Kenapa ini laptopnya kepencet, biarin nggak apa-apa. Ya, kita dapat buku manual ROG Phone 3. Terus kemudian kita dapat juga kartu garansi ini. Terus juga kita dapat nomor email ya, nomor emailnya ada 3 dikasih dan ada di sini untuk apa ini namanya? Ya, ini kayak stiker sih ya. Ya, ini stiker teman-teman ya. Ini stiker dan kita bisa tempelin dimanapun kita mau ya. Ini stiker. Terus kita dapat SIM card ejector yang bentuknya itu keren banget dan di sini ada tulisan apa ya? Nah, di sini ada tulisan Republic of Gamer ya. Di situ ada tulisan Republic of Gamer dan ini SIM card paling keren ya, SIM card ejector paling keren yang pernah gua temuin selama gua unboxing handphone. Ya, ini SIM card ejectornya keren banget, bentuknya niat gitu ya, nggak cuman besi cuman diputer-puter gitu doang. Nggak kayak gitu. Ya, ini boxnya seperti ini teman-teman. Ya, boxnya terus kita dapat ini juga. Nah, ini isinya adalah tadi kelengkapan ini ya, buku manual dan juga untuk casingnya. Dan kita dapat di sini adalah jack audio ya, jack audio USB Type-C ke 3,5 mm nih teman-teman. Karena si ROG Phone ini dia tidak memiliki jack audio. Sebenarnya menurut gue agak sedikit riskan lah kalau misalkan handphone untuk game tapi dia nggak ada jack audionya, karena main game pakai headset itu dia lebih menyenangkan dibandingkan kita menggunakan handphone aja gitu ya, speaker keluar dari handphone. Dan rata-rata biasanya kalau misalkan kita konekin jack 3,5 mm ini tuh USB Type-C ini ke handphone terus kita konekin ke headset, itu menurut gue performa dari headsetnya itu bisa dibilang berkurang. Ya, gue nggak tahu kenapa tapi gue berasanya seperti itu. Ataukah mungkin ada kayak arusnya itu dia berkurang atau kayak gimana, tapi yang jelas kayak ada hambatannya lagi dan bikin suaranya itu, performa dari headsetnya itu dia sedikit lebih menurun dibandingkan kalau misalkan kita konekin langsung ke handphone ya teman-teman ya. Kita dapat ini. Terus kita dapat kabel data yang sudah USB Type-C to USB Type-C teman-teman ya. Dia sudah modelnya yang power delivery seperti ini. Dan juga kita ngedapetin charger. Charger ini dia kapasitasnya ada di kalau nggak salah
30 watt ya teman-teman. Ya, di sini 27 watt ataupun di 30 watt untuk outputnya. Ya, maksimalnya di 30 watt. Ya, ini chargernya 30 watt teman-teman. Dan untuk spesifikasinya sendiri ya, kita dapat di sini ROG Phone yang resmi Indonesia. Di sini RAM-nya adalah 8 GB dan internal storage-nya ada di 128 GB. Dia nggak bisa diekspansi pakai micro SD lagi karena memang slotnya cuman untuk SIM card aja teman-teman. Nah, kita tur sedikit yuk untuk handphonenya, karena ini handphonenya adalah handphone yang beda dari yang lain gitu ya. Yang pertama di bagian belakang sini kita bisa lihat logo ROG Phone-nya. Ini yang dia bisa nyala red, green, blue. Terus di sini ada setup triple kamera ya, setup triple kamera, terus ada LED flash, ada mikrofon juga di sana. Terus juga kita di sini lihat ada untuk pembuangan panas nih. Di sini dia bolong dan bolongnya ini beneran ya teman-teman ya. Jadi handphone ini nggak punya ketahanan IP67 ataupun IP68 karena ya ini bentukan casingnya aja banyak bolong-bolongnya seperti ini. Terus di bagian sisi sebelah kiri handphonenya ini kita bisa lihat di sini ada, gua agak susah sini nyopotnya. Ini susah nih nyopotnya. Nah, ini dia bisa untuk connect ke aksesorisnya ya, aksesoris dari si ROG entah apa. Ya, aksesoris ROG kayak buat cooling di belakangnya, kipas, ini konekinnya di sini ya. Ini bisa dibuka teman-teman, tapi ini karena gue megang tangan satu agak susah ngebukanya. Terus kita lihat di sisi sebelah kanannya ya, kita lihat di sini ada mikrofon ya, mikrofon lagi. Terus ada tombol power dan ada tombol volume up, volume down. Terus di sini juga ada air trigger teman-teman ya, ada air trigger yang ada logo ROG-nya nih. Tuh ROG di sini dan juga ada di sini ROG ya. Tuh gitu teman-teman ya. Aduh, ini fokusnya agak susah. Ya, ini bentukannya seperti ini. Di bagian bawahnya kita bisa lihat ada mikrofon lagi dan juga ada USB Type-C. Di bagian atas di sini ada mikrofon lagi. Ya, handphone ini punya total 4 mikrofon teman-teman ya. Dan tadi satu lagi lupa, di sini ada untuk SIM card. Nah, SIM cardnya ini dia nggak bisa pakai memory card, jadi cuman dual SIM card aja. Dan dia juga sudah menggunakan fingerprint under display teman-teman ya. Dan ini yang bikin gua keren lagi, handphone ini dia menggunakan Snapdragon 865 Plus yang sudah support 5G tentunya ya teman-teman. 865 Plus itu berarti dia lebih tinggi dibandingkan dengan 865 biasa. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue kan ini pakai handphonenya adalah Poco F3 ya teman-teman ya. Poco F3 ini kan dia pakai Snapdragon 870. Apakah 870 itu lebih tinggi daripada si 865 Plus teman-teman? Ya, kalau misalkan secara performa harusnya sih mirip-mirip ya, karena ya harusnya si 870 itu ya cuman 865 Plus yang ditingkatkan clock speednya, harusnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ya gue sih berharap itu dia lebih tinggi daripada ini ya. Tapi harganya mahalan ini teman-teman ya, harganya mahalan di ROG Phone 3 ini. Dan dia layarnya ini pakai panelnya itu OLED teman-teman ya, Super AMOLED pakai panelnya. Dan dia refresh rate-nya teman-teman ada di mana sih? Dia sebentar. Nah, ini dia ada refresh rate-nya ada di 144 Hz teman-teman ya. Ini adalah refresh rate paling tinggi yang pernah gue temukan di handphone. Ya, dia menggunakan refresh rate di 140 Hz dengan touch sampling rate itu di 200 sekian kalau nggak salah. Dan juga dia apa lagi ya? Ada coolingnya juga di dalam. Pokoknya ini bener-bener udah handphone game banget lah ya. Udah apa lagi ya, pokoknya ini game banget. Oh ya, satu lagi teman-teman, jadi dia itu punya namanya X mode teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita squeeze nih handphonenya atau kita remes di bagian bawah sebelah sini ya, dan kita diamkan, nah ini X mode-nya nyala nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan X mode-nya nyala ini berarti dia lebih perform untuk game gitu ya. Itu sih katanya sih. Cuman gue selama nyobain main game di handphone ini, gue main game di Genshin Impact dan juga di Asphalt 9. Ya, memang pengalaman main game di handphone ini udah nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Jadi gue kayaknya juga nggak usah lah ya gue tes gaming kayak gitu buat teman-teman semua yang ada di sini, karena ini udah oke banget buat main game. Jadi memang nggak ada yang namanya delay, frame rate-nya itu bisa dapet tinggi, di Asphalt bisa dapet 60 fps, di Genshin Impact bisa dapet 60 fps. Cuman memang di Genshin Impact itu game setan ya teman-teman, itu game setan banget. Ini handphone sekelas ROG Phone dengan prosesor Snapdragon 865 Plus aja yang punya cooling juga bagus, itu masih ada patah-patah. Itu masih ada patah-patah. Sedikit sih memang, tapi ya memang nggak mulus banget gitu ya. Gue juga heran sama game ini. Kayaknya memang game ini belum cocok dibilang untuk game mobile ya. Harusnya memang ada di konsol aja kayak di PS4 ataupun juga untuk PC teman-teman. Itu sih yang jadi kendala sama gue.
Semuanya overall handphone ini tuh aman, nyaman, dan ya, ini adalah speaker handphone paling keren ya, menurut gue paling keren yang pernah ada di handphone teman-teman. Oke, sebentar gue coba untuk settingin untuk lagu ya untuk si ROG Phone 3 ini supaya nggak kena copyright. Sebentar, gue sambil nyalain ya. Nah, ini teman-teman. Ini gue fullin suaranya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi suaranya itu dia asli, ini suara handphone paling keren yang pernah gue temuin. Dia bassnya itu masuk, treble-nya oke. Pokoknya itu balance-nya itu bener-bener keren banget ya. Jadi bener-bener enak banget kalau misalkan kita pakai untuk multimedia di handphone ini. Ya, sebenarnya banyak banget fitur yang tersedia di handphone ini ya teman-teman. Tapi mohon maaf gue nggak bisa sampaikan satu-satu, takut videonya juga kepanjangan teman-teman. Yang jelas ini handphone worth it banget. Untuk harga secondnya sekarang di 7,5 jutaan ya teman-teman ya. Untuk harga barunya masih di sekitar 10 jutaan. Tapi ya, kalau misalkan dibilang ini handphone flagship mau dibandingkan sama seri S-nya Samsung, menurut gue itu masih beda ya. Karena kan seri S-nya Samsung itu adalah untuk multimedia ataupun kerja ya. Nah, itu udah ada fitur IP-IP-an gitu ya. Nah, kalau ini kan enggak, karena memang ini dikhususkan untuk game gitu. Mana ada orang main game di dalam air, kan nggak ada juga gitu kan. Jadi ya, ini handphone udah oke banget ya. Kekurangannya berat sih. Jadi emang handphone ini bikin pegel kalau misalkan kita pakai handphone ini pegang satu tangan, itu menurut gue agak sedikit pegel teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya video gue mengenai pembahasan si ROG Phone 3 ini. Kalau misalkan kalian suka sama konten gue, di like videonya, di subscribe channel gue, dan disebarkan sama teman-teman kalian semuanya. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama video gue, di dislike aja, dan disebarkan juga bahwasannya ada konten sejelek konten gue. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. ROG Phone 3 ya. Ini dia bisa RGB dan satu lagi teman-teman, ada LED notifikasinya di atas ini. Yuk.